Jumpa kembali bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas main pump PC200 atau pompa hidrolik PC200 strip 8 ya, untuk eskavator Komatsu. Simak videonya sampai tuntas. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum ngopi, ngopi dulu. Oke, ini adalah model PC main pump PC200 strip 8 ya. Jadi karena kondisi panas dan suara noise ya dari unit operasi, jadi kita akan lanjutkan in class ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah order ya, dan sudah nyampe juga baju ini, kaos The Mechanic HE. Oke, untuk yang masih mau order, masih ada sisa 4 ya, ada 4 lagi. Silahkan DM di IG saya. Nanti selain dapat kaos, nanti saya kasih nomor WA saya. Nanti juga saya kasih ada panduan 15 cara ya dalam mengenai problem hidrolik. Nanti saya kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Kang Denny yang dari Bandung ya. Cakep nih di HB-nya, di Hybrid 205 ya. Alatnya ternyata alatnya hybrid bu, teknologi tinggi tuh. Terus ada juga dari Bang siapa nih? Ada dari Bang Roni ya, dari Kaltim, dari Balikpapan. Sama alat berat Bang, semoga alatnya lancar ya. Terus juga ada Bang Mufti Azam, dia dari Banjarmasin, dari Kalsel. Terima kasih. Terus yang lain-lainnya juga teman-teman yang sudah order yang ya tidak bersedia disebutkan lah. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk yang nanti di belakang ini kan ada tulisan ya. Jadi ini tulisan adalah RPL untuk servis atau recommended part service di sini khusus untuk eskavator PC208MO. Nanti yang ingin bertanya bisa DM di IG saya atau di WA saya. Karena kan di paketnya itu ada nomor saya, ada WA saya di situ. Silakan. Baik teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai hidrolik pump ya, hidrolik pump pada unit eskavator, khususnya nanti di sini eskavator PC200 strip 8MO atau strip 8. Kenapa? Karena sebenarnya hidrolik pump di alat berat itu banyak jenis, banyak model ya. Jadi nanti ada di unit grader, eskavator, di loader, di dozer, tuh banyak modelnya dan banyak macamnya. Jadi kalau teman-teman belajar di training center di UT, untuk dasarnya basicnya hidrolik pump sendiri itu bisa 2 mingguan ya, atau malah lebih ya, bisa 1 bulan. Karena memang banyak tipe-tipenya, banyak ya. Misalnya ada yang tipe gear pump kah, ada piston pump, terus nanti apa namanya tipe-tipenya, intinya tipe-tipenya banyak. Jadi di video kali ini kita akan bahas khusus mengenai hidrolik pump eskavator PC208 atau PC208MO. Nah, jadi fungsi hidrolik pump apa sih pada alat berat? Sebenarnya fungsi hidrolik pump itu pada dasarnya, hidrolik pump itu sebenarnya pada dasarnya adalah dia mengubah tenaga mekanikal menjadi tenaga fluida hidrolik ya. Itu dasarnya. Tenaga mekanikal ini didapat melalui PTO atau power take off dari engine, atau kopenter atau transmisi untuk menggerakkan pompa tersebut. Jadi kalau untuk ini untuk semua model unit ya pengertiannya. Tapi kalau di eskavator sendiri untuk PC200, jadi dia mengubah tenaga putar, mekanikal itu tenaga putar, gerak putar dari engine, nanti melewati damper dulu, baru ke pompa. Nah itu ya. Tapi kalau untuk toko penter, transmisi, ya itu nanti di dump truck ya, atau di loader, di wheel loader lah, ya, seperti itu. Jadi mulai berapa tahap. Kalau eskavator hanya di engine, damper sama ke pompa ya, itu putaran. Jadi intinya mengubah tenaga mekanikal menjadi tenaga fluida hidrolik. Penyuplai fluida dalam pengoperasi unit dan attachment unit. Jadi dia si pompa ini adalah sebagai penyuplai fluida. Fluida ini ya cair ya, atau lebih tepatnya oli hidrolik ya. Jadi dia itu menyuplai fluida yang nanti fluida ini atau oli ini digunakan untuk pengoperasian alat atau untuk menggerakkan attachment unit ya. Di sini attachment. Attachment itu yang disebut attachment adalah bisa boom, arm, bucket, swing, sama treble nanti disebutnya seperti gitu. Tapi kalau treble nanti lebih ke powertrain namanya. Ya intinya dia itu menyuplai ya fluida dari tangki ke sistem. Nah itu namanya untuk hidrolik pump sendiri ya. Jadi prinsip operasinya
kopi dulu. Jadi prinsip operasinya pompa hidrolik pump itu pada dasarnya ya disebut displacement. Displacement itu dimana zat cair atau fluida diambil dan dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain ya. Jadi prinsip kerjanya yang memindahkan dari apa? Dari tangki, oli dari tangki ya, memindahkan oli dari tangki menuju ke sistem kontrol valve dan seterusnya. Itulah fungsi dari pompa hidrolik sendiri. Ini yang di bawah ini adalah spesifikasi ya dari jenis pompa yang digunakan pada unit eskavator untuk PC 208 MO. Pertama adalah tipe dan numbers. Jadi tipenya yang digunakan adalah, karena banyak juga modelnya, nanti 195, PC 160, 200 pun bisa beda-beda ya yang digunakan tipenya. Jadi yang digunakan di tipe 200 adalah HPV 95 plus 95. Variable displacement piston tipe titik 2 ya. 2 ini tandem dia, 2 yang digunakan. Jadi model sama tapi 2 di tandem, itu namanya 2 tandem. Terus discharge-nya di sini ada satuannya liter per menit ya, perhatikan liter per menit. Piston ya, pistonnya nanti yang menggerakkan tuh, itu maksimalnya dia 219,5 liter. Ini untuk satu pompa ya, satu pompa dikali 2 berarti ya 400-an lah liter per menit. Ini maksimal ya, maksimal yang bisa discharge yang dikeluarkan pompa adalah sekitar segini. Oke, next set pressure. Setting pressure-nya standarnya adalah 380 kg per cm persegi, atau kalau MPa-nya adalah 37,2 ya, sekitar segitulah. Ini setting pressure. Nah, ini yang dimaksud dengan piston tipe 2 di sini. Jadi pompa untuk hidrolik eskavator khususnya PDPC 200 MO atau 200 biasa Galeo ya, itu terbagi 2. Perhatikan yang garis merah ini yang ke depan. Itu ini yang kepasang nanti ke damper ya, itu dinamakan front pump nih, front pump, atau ada juga yang menyebutnya P1. Jadi lebih mudah nanti disebut P1, pressure P1, front pump atau pompa depan. Nah, yang sisi belakang merah ke belakang ini adalah disebut dengan rear pump atau pompa belakang, disebutnya P2 ya. Nah, untuk tengah-tengahnya ini nanti di sini hanya seplen aja. Jadi yang belakang ini nempel ke pompa depan untuk ikut dapat putaran ya, putaran daripada shaft yang nanti hubungannya dengan engine, dari damper nanti ke engine ya, ikut putar, ikut tenaga putarnya. Jadi lebih kalau modelnya tandem ini lebih ringkas lah ya, daripada 2 kan memakan tempat tuh. Kalau tandem lebih panjang, dia lebih mudah, lebih simple. Kayak di bawahnya adalah the two pump can work independently or together as one. Jadi maksudnya adalah pompa ini dapat bekerja independen atau masing-masing, bisa juga bekerja berbarengan atau bersamaan. Tapi pengertiannya ini bukan di pompa ini, bukan berarti misalkan sub ini depan putar yang belakang enggak, bukan begitu ya. Jadi kalau di sini sih sama-sama aja, selama engine berputar ya pompa depan pompa belakang akan berputar. Tapi nanti yang dipisahkan di merger atau di defect itu adalah nanti di mergernya atau di control valve-nya. Jadi jangan salah persepsi, karena banyak yang nge-DM saya. Jadi mereka berpikir kalau pompa gabung atau enggaknya di sini. Jadi subnya yang depan itu gerak, yang belakang enggak, katanya. Enggak begitu. Kalau ini sub ya, engine berputar berapapun akan diteruskan ke pompa depan, belakang sama, karena ini splen ya teman-teman. Jadi nanti ada direct drive, ada fix, sambungan fix gitu ya. Yang tengah ini sambungan fix. Jadi kalau depan berputar, belakang pasti berputar, gitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti yang di merger atau enggaknya bukan pengertian di sini, tapi di mergernya, merger valve ya. Di sini udah saya jelaskan, atau di control valve-nya. Okay, next, ini adalah penjelasan untuk dari model yang digunakan. Jadi model ini adalah HPV 95 plus 95, ini tandem ya, yang 2 ini tandem. H sendiri, huruf H ini itu adalah series H. Jadi model pompa dengan series H. Nanti ada berbagai macam series ya yang dikeluarkan Komatsu. Nah, untuk 200 sendiri dia H-nya itu adalah series H. Untuk P-nya sendiri ya guys, ini adalah untuk keterangan model pompa. Jadi ada P sama dengan pompa. Jadi kalau HP ya series H, P-nya pompa. Jadi ini pasti pompa gitu kan. Nanti untuk motor ada lagi ya, V. Nah, untuk next V ini adalah pengertian dari variable displacement space tipe ya. Jadi kalau secara umum sih untuk yang displacement itu ada 2, ada yang fixed displacement, ada yang variable.
Nah untuk hydraulic pump PC200 sendiri dia menggunakan variabel displacement ya. Jadi variabel itu discharge-nya itu bisa diatur, bisa naik turun, bisa berubah-berubah gitu. Kalau fix ya dia segitu aja, ya udah segitu ya. Terus untuk yang 95 ini adalah angka 95 ini merupakan theoretical dari Perry atau tulisnya itu 95 cc per revolution. Jadi kata kuncinya ada di sini 95 cc per revolution. Jadi pompa ini satu-satu dulu ya, pompa depan belakang. Jadi kalau pompa depan ini berputar satu putaran, dia mengeluarkan oli sekitar 95 cc ya, itu 95 cc kalau satu putaran. Nah sekarang ini kalau pada saat engine hidup, ini engine ya, engine hidup itu low idle atau putaran rendah itu sekitar 1000 rpm ya. Jadi kalau kita hitung berarti 95 kali 1000 berarti 95.000 cc per 1000 putaran. 1000 putaran itu per menit ya, per menitnya. Jadi kalau rpm itu kan rotasan per menit. Nah, nanti akan kita bahas di engine lah pengertiannya itu. Good job. Itu kalau putarannya engine-nya 1000. Kalau putaran engine-nya 2000, kita pun 2000, high idle 2000 misalkan, ya tidak akan, ya mungkin mendekati lah. Tapi sebenarnya gini, angka ini adalah kalau di MO sendiri atau 200 galeo pertama untuk maksimal pressure, maksimal flow ya atau discharge-nya itu 219 liter per menit, itu nggak akan tercapai. Kenapa? Karena di MO sama di galeo itu engine-nya sudah dibatasin. Ya, jadi untuk maksimalnya di 2000 rpm saja. Malah kalau yang di sekitar 2000 rpm lah itu maksimal lah ya. Nah ini didapat adalah kalau di unit 206, 207 untuk maksimal ini masih bisa. Kenapa? Karena kuncinya adalah engine-nya kita taikin aja. Kalau di 206, 207 kan bisa ditaikin tuh. Untuk putaran engine-nya bisa 2500 kan. Terus yang kedua, discharge pompa ini maksimalnya didapat pada saat di test band. Jadi kalau di UT itu ada test band, jadi pompa di overhaul sebelum dipasang ke unit dites dulu. Ada namanya test band, alat pengetesan ya. Jadi nanti alat pengetesan itu per komponen ada engine, ada test band engine, ada test band pompa, ada test band control valve, ada test band silinder juga ada. Jadi dicek. Nah kalau di test band pompa bisa dimaksimalkan harus dapat 219 liter ya. Jika tidak dapat, ya berarti harus dilakukan overhaul ulang, gitu. Jadi maksimalnya segini. Di sini ada variabel displacement pump. Nah ini sebenarnya kuncinya ya, kunci untuk penjelasan mengenai hydraulic pump dengan tipe variabel displacement pump. Jadi artinya adalah volume yang dihasilkan setiap putaran atau cycle bisa bervariasi tergantung pengaturan. Jadi variabel itu adalah dia dalam satu putaran untuk keluaran cc-nya itu diatur ya, tergantung pengaturan mau seberapa banyak. Nah di sini yang berperan adalah LS, load sensing, sama PC atau pump control valve ya. Nanti di pompa ini nanti saya jelaskan. Nah pertama perhatikan di sini ada keterangan pressure drop atau volume naik. Jadi kalau pressure turun, volume pasti naik. Ya. Jadi artinya gini, kalau bahasa apa ya? Ngopi dulu aja dah. Jadi perhatikan gambar ini ya. Jadi gini, kalau saya jelaskan dulu, jadi ada 3 pressure, pada dasarnya ada 3 pressure di hidrolik ya. Ada yang dinamakan pressure awal atau cranking pressure atau pressure awal lah. Ada pressure awal, ada operating pressure. Jadi pressure selama operasi. Ada maksimal pressure atau relief pressure. Nah yang dimaksud dengan pressure drop ini adalah dari awal sampai dengan operating pressure. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan deh, silahkan buka di monitor panel untuk cara mengukur pressure ya. Jadi bisa dilihat juga di sini caranya, udah saya buatkan videonya ya, silahkan diklik. Coba teman-teman tes di alatnya pada saat operasi normal, misalkan bucket gerakan aja, jangan sampai relief dulu ya, jangan ya, gerakan. Itu paling terbacanya hanya 200 aja, 250, paling 300 kilo lah, segitu teman-teman. Itu namanya operating pressure. Nah dikatakan pressure drop adalah ketika pressure ini di bawah 380. Nah ya perhatikan, jadi kalau pressernya masih 200-an, 250, maka si volume pompa, volumenya atau flownya akan digedekan, dibesarkan.
akan dibesarkan ya oleh LS. Nah, ini fungsinya LS. Jadi LS itu nanti untuk meningkatkan flow pompa ya, berdasarkan beban dia sesuai kebutuhan dong. Nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, yang kedua adalah pressure rest, volume akan turun. Perhatikan, kalau pressure rest, pressure itu pressure naik terus mentok di 380 kilo. Sudah habis, sudah si silidernya udah mentok ya 380. Nah, yang terjadi adalah volumenya, jumlah alirannya akan dikurangin ya. Nah, ini di sini fungsinya PC bekerja ya. Sorry. Duh, apa sih ini? PC valve bekerja ya di sini. Itu. Jadi kalau pressernya mentok, naik tinggi, maka justru volumenya akan diturunkan. Kenapa? Kalau tidak diturunkan, pressure naik, volume tetap naik, maka akan terjadi drop pada engine ya. Jadi absorbernya si torque-nya si pompa lebih besar dari engine, maka dia akan engine mati. Oke? Seperti gitu. Ini jadi yang atas itu alert sensing yang bekerja, yang bawah adalah PC valve yang bekerja. Nah, jadi gini, kalau untuk kalau saya bandingkan ya PC valve itu gini. Kalau bahasa mudahnya, kalau teman-teman mungkin di kendaraan mobil lah. Jadi teman-teman kendaraan mobil pada saat nanjak atau tanjakan ya, itu kan misalnya beban ya, bawa berat. Nah, dia akan melambat. Nah, kalau dibiarkan engine bisa mati. Ini yang terjadi sebenarnya adalah torque-nya si powertrain itu lebih gede daripada engine, makanya engine akan diserap, maka putarannya akan turun. Nah, turun dia kan. Nah, kalau di mobil sendiri ya teman-teman tinggal menggerakkan speednya ya. Jadi misalkan dari 3 melambat, gerakan kedua, di 2 nggak kuat, baru ke 1, ya kan, seperti gitu. Nah, kalau di ini apa namanya, kalau di PC eskavator khususnya dia justru PC valve-nya nanti yang bekerja untuk mengurangi. Makanya nanti kalau pada saat engine teman-teman dipaksakan sampai relief, hidroliknya relief dipaksa, engine akan turun. Sementara akan terus sesaat akan turun ya, turun tuh. Tapi kemudian dia naik lagi. Walaupun teman-teman paksakan ini, misalnya boomnya di relief terus, ya, dia engine itu akan turun, tapi kemudian naik lagi. Ini yang terjadi bukan engine-nya jadi kuat, bukan. Justru pompanya yang tadinya pressure-nya maksimal, karena sudah mentok, akhirnya turun, tapi kemudian naik lagi. Kenapa? Si PC valve-nya bergerak sehingga si switch plate-nya bergerak lagi, tadi maksimal bergerak sedikit ke minimal ya kan? Sehingga engine akan naik lagi karena engine sudah tidak terbebani. Oke, itu gambaran dasarnya ya. Sorry, ini pompa hidrolik bagian atas. Namun sebelum kesini saya ingin menjelaskan dulu ada poin-poin penting ya. Coba kita keluar dulu. Di sini. Oke, ini model pompa ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya shop manual, silahkan dibuka shop manualnya. Dibuka, nanti kita akan lihat, kita akan zoom. Di sini enak bisa kita zoom, perhatikan. Nah, ini pompa, kita lihat dari bagian sisi atas ya, sisi atas pompa. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini sebentar. Nah, lihat. Duh, kegedean ya. Nah, ini ya. Oke, pertama yang penting di sini, ini perhatikan di gambar shop manualnya ini terdapat beberapa lubang yang hitam ini, banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh banyak ya, sampai ke belakang juga. Lihat, perhatikan. Ini adalah sebenarnya ini lubang atau plak penutup lubang ya. Ini ilmu engineering lah, nanti saya bahas di kenapa dia diplak di situ. Nanti akan kita bahas kalau sampai di menu, di materi, sorry, bukan di materi, bukan di menu, di materi overhaul pompa ya. Baca. Intinya gini, pada saat teman-teman di lapangan ataupun pada saat overhaul pompa, yang banyak ini LL ini kunci L ya, itu jangan sekali-kali dibuka, jangan pernah dibuka teman-teman. Ya, ini nih. Ini yang ini banyak nih. Nah, ini kalau gambar aslinya ini ya. Kita ini. Kita zoom, kebanyakan. Nah, ini. Sorry, mana tadi? Oh, ini nih. Kita zoom dulu. Nah, ini yang kecil-kecil ini ya. Ini kunci L tanam nih. Ini kalau nggak salah L4 atau L6 ini. Lupa saya, ini ya. Yang banyak ini ke dalam kan L tuh. Ini sebenarnya bisa dibuka, tapi jangan pernah dibuka, teman-teman ya. Banyak teman-teman juga yang DM ke IG saya. Jadi
Bang, saya habis pompa tapi kok jadi bocor katanya. Dia bilang bocor dari mananya? Setelah dikirim ya bocornya dari sini. Saya bilang ini jangan pernah dibuka. Kenapa? Ini tadinya katanya mau ganti o-ring. Sebenarnya ini nggak ada o-ringnya teman-teman ya di sini ya. Ini cuma plak doang penutup. Jadi jangan pernah dibuka. Baik itu overhaul ataupun di lapangan. Ini dibuka jangan ya. Kenapa? Karena kalau sampai L ini bisa dibuka, sampai terbuka, itu nanti dia akan rusak. Treatnya itu akan rusak, ya, akan rusak. Terus kalau kita pasang lagi pasti akan bocor. Walaupun teman-teman pakai lock treat, pakai sealer apapun, dia akan tetap bocor ya. Begitu. Ya bisa di repair di bengkel luar, tapi butuh waktu yang lama juga karena harus kita pulang, terus diganti bautnya dengan yang lain gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau di partbooknya ya, yang model itu, nah ini yang nomor 2 ini teman-teman ya. Nomor 2 ini kalau di Komatsu nggak dapat nomornya, jadi nggak bisa diorder, harus SC dengan pump assembly-nya ya. Nah ini nomor 2 ini ya, coba lihat aja nih. Jadi nomor 2 ini nggak ada. Nah coba ini nomor 2 ini kan kalau dia tuh dia cuma L gitu doang, nggak ada o-ringnya. Jadi jangan pernah dibuka ya teman-teman. Seperti itu. Ini nomor 2 plak ini kunci L. Kalau kita sih lebih nyebutnya L tanam ya, jadi masuk ke dalam dia. Terus selanjutnya perhatikan juga ini nih, tanda ini ya, ini tanda yang banyak ini nih. Ini sebenarnya adalah plak atau ball ya. Plak itu ya bisa berupa baut nih. Kalau ini nih banyak tuh, ada segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6, ini baut segi 6 pakai kunci 10. Nah kalau ini baru, ini digunakan, nanti ada banyak ya yang ini nih. Nanti kalau dilihat tuh di yang ini itu ada 1, 2, 3, 4. Taruh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada 7 ya. Ini ada 7 lah. 7. Kalau yang ini juga sama, yang gede-gede. Nah yang ini itu, kalau ini plak, nanti plak-plak ini digunakan untuk mengukur pressure atau pressure detection valve ya. Jadi lubang untuk melakukan measurement atau pengukuran pressure. Nah kalau di gambar aslinya ya ini yang ini nih ya. Ah yang ini nih, ini kan. Aduh sorry ininya. Ini. Nah banyak lagi kan, di sini juga ada nih. Ini yang untuk belakang ya. Ini. Kalau ini di overhaul silahkan dibuka, nanti diganti o-ringnya. Nah, kita lihat dulu di partbooknya. Nah, mana lagi? Nah ini ya. Ini contohnya yang ini nih. Ini 8 o-ringnya nih. Ini ada o-ringnya. Silakan dibuka, nggak apa-apa, diganti o-ringnya. Kalau misalkan overhaul atau bocor, bisa o-ringnya. Dan itu terus, terus ada lagi yang gede nih. Ini perhatikan yang warna putih luarnya, dalamnya ada hitam juga. Tengah ini lubang, nanti lubang dipasang adapter atau konektor yang nanti ujungnya dipasang hose ya. Jadi nanti ini ada yang gede nih, 1, ini ada 2, terus 3, 4, terus di sini ada juga 5 ya. Nanti digunakan untuk apa namanya, adapter, nanti ujungnya hose ya. Ini yang ini kalau dilihat dari partbooknya dia ini. Nah tadi partbooknya. Nah ini ya teman-teman, perhatikan ini tuh. Ini nanti ketemunya yang di pompa adalah ini. Nanti dia ketemu o-ring, ketemu elbow atau adapter lurus, ada T, disebutnya T-ball juga ya elbow lah ya. Nanti ujungnya ini akan ketemu hose ya nanti. Nah gitu. Kalau ini nggak apa-apa dibuka, diganti o-ring. Oke, jadi 3 ya. Ada yang untuk baut L tanam, ke-1 untuk plak, nanti plak measurement, ke-3 nanti untuk hose atau bukan cek buat untuk hose lah, adapter hose ya. Kayak itu. Nah, oke. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, di sini ya. Jadi nomor 1 ini digunakan untuk dari 1 sampai nomor 8, nomor 7. 7 ini ya, ini nanti digunakan untuk pengukuran measurement. Nomor 1 misalkan ini nomor 1 untuk front control pressure detection valve. Jadi untuk
mengukur oli pengontrol dari pompa depan. Kalau untuk PMR-nya nomor 2, ini yang nomor 2 ini untuk digunakan pompa depan juga, tapi mengukur pressure dari PC ya. PC mode selector pressure detection pot nomor 2. Untuk nomor 3, perhatikan ini untuk rear PC mode. Jadi nomor 3 ini untuk pengaturan pompa belakang untuk PC-nya, PC pressure ya. Nah, nomor 4, kalau nomor 4 ini, nah ini ya, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, nomor 4 ini untuk front pump. Nah, ini front pump discharge. Nah, ini untuk main pressure pompa depan ya. Pompa yang 380 kilo yang ukurnya di sini pompa depan. Oke, nomor 5 ini perhatikan nomor 5. Ini ke sini ya. Nomor 5 itu untuk LS set selector pressure ya, detection pot. Jadi di sini ngukurnya, nanti dibuka plugnya lalu dipasang check pot nanti untuk ukur, sama pressure gauge ya tentunya. Oke, nomor 6 ini untuk rear pump discharge pressure pot. Jadi kalau tadi yang nomor 4, kalau nomor 4 untuk pompa depan, kalau yang nomor 6 ini untuk pompa belakang, main pressure-nya ya. Nah, nomor 7 ini untuk rear control pressure detection pot. Jadi teman-teman perhatikan bedanya antara nomor 6 dengan 7 adalah sebenarnya sama-sama untuk pompa belakang. Cuma bedanya kalau pot nomor 6 ini itu digunakan untuk mengukur main pressure utama keluarannya itu berapa gitu kan. Tapi untuk nomor 7 dia hanya yang mengontrolnya saja. Berapa sih pressure untuk kontrolnya ya? Gitu. Kalau nomor 7 nomor 8. Nomor 8 sebenarnya ini breather ya, atau plug breather udara lah untuk buang udara. Nah, untuk cara buang udara sendiri saya udah bikin videonya di sini teman-teman, silahkan diklik saja. Oke, next. Nah, ini maksud saya. Jadi pot-pot tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu pada akhirnya ini adalah digunakan untuk melakukan measurement ya teman-teman nih, measurement. Nanti ada tambahan yang ini LS. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi intinya nantinya digunakan untuk pengukuran measurement. Di sini ada pressure gauge. Nah, di sini ukurnya gampang ya. Nanti di sini nomor 1 ada front main pressure pump ya, banyak lah, ini nomor 1, nomor 2 tuh. Jadi nanti pada ujungnya plug tadi yang kita jelaskan adalah untuk dilakukan measurement ini. Oke, next. Jadi tampak atas juga perhatikan yang tadi hose ya. Jadi nomor 1 ini nanti hose untuk drain hose. Ini lebih kita kenal dengan namanya internalic pump, internalic hose. Jadi hose ini keluar sana ya. Oke, nomor 2 ini yang hose ini nomor 2 itu adalah untuk pump pressure input valve ya. Jadi ini larinya ke merger valve di belakang itu hose kecil ini. Sama yang nomor 4 ya. 4 ini untuk EPC basic, nanti larinya ke merger juga ke belakang. Nah, kalau untuk yang nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini 3 adalah untuk front load. Jadi untuk load sensingnya depan, pompa depan, nanti ini larinya ke counter valve bagian depan ya ini. Terus yang nomor 5 juga sama, nomor 5 ini juga untuk rear pompa ya, pompa belakang, LS nya pompa belakang. Ini prosesnya ya. Next. Nah, ini perhatikan yang perlu diperhatikan di sini saya jelaskan. Nanti teman-teman kalau dipasang breaker ataupun eksentrik ataupun acak lain, nanti di yang nomor ini ya, itu ada namanya hose 1 lagi. Nanti hose itu namanya di jumper di sini. Harusnya kan dia ke bawah sini kan. Nah, nanti akan ada lagi nambah nanti ke blood pressure ya, untuk attachment lain lah, tambahan attachment ya. Nah, jadi gini. Nah, untuk yang baru sebenarnya unit-unit baru itu di setiap ini ada gelangnya, ada warnanya ya. Coba kalau nomor 16 ini adalah untuk rear load atau rear load pressure, itu colornya no color ya, tidak ada warna. Tapi nomor 20, kalau 20 ini adalah warnanya merah ya teman-teman. Sorry, ini warnanya merah 20 ya. Kalau nomor 19 ya dia warna blue. Kalau nomor 21 dia hose dan vote hose aja nggak ada. Oke, jadi maksud saya ini jangan sampai ketuker atau terbalik pemasangannya. Pertama, jangan sampai ketuker. Kedua, hose-nya kalau menggunakan lokal itu perhatikan diameter dalam hose-nya ya. Jangan sampai jadi mengecil, yang tadinya diameternya gede gini jadi kecil gini. Ya, itu nanti efeknya adalah pompa ya bisa low power. Bukan pompa sih, hidrolik bisa problem ya, bisa low power, bisa low speed. Ya, banyak kasus ketuker nih teman-teman yang di lapangan nih. Nah,
Nah ini nih kalau gambaran di lingkungannya gini teman-teman, perhatikan. Jadi yang depan ini yang dua AB ya, perhatikan nanti dicek di alatnya masing-masing teman-teman. AB ini nggak boleh ketuker ya. Jadi kalau yang A ini ke sebelah, kalau kita dari depan ya sebelah kiri ya, masuknya ke sini. Nanti yang A ini host nomor 1, host nomor 1 itu akan ketemu dengan sini nih, host 1 ini ya. Nah dia terpasang, nah di pompa depan sini nih, pompa depan ya, nggak boleh kebalik. Kalau yang B masuk ke sini, nanti hostnya adalah nomor 2. Nomor 2 ini untuk pompa belakang, set, nah ke sini ke pompa belakang. Nah, jadi jangan sampai ketuker. Jadi cek ini dulu ya, perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya kita lihat di tampak sisi kanan. Nah, tapi sebelumnya subscribe dulu dong. Atau enggak ngopi dulu lagi lah, ngopi dulu. Mantap. Oke, lanjut. Jadi di sini tampak sisi kanan ya. Jadi kalau pompanya teman-teman lihat dari kanan tuh, ini adalah pompanya. Pertama adalah nomor 4. Nomor 4 ini ada 2 ya, ada pompa belakang, pompa depan. Ini namanya PC valve atau pump control valve. Nah ini, nah untuk yang belum tahu dalamnya seperti ini. Jadi pompa atau PC valve adalah ini nih, suatu set ini ya, yang terdiri banyak bagian ini PC valve. Nanti ada depan, ada PC valve depan, PC valve belakang. Sama sebenarnya, satu part number sama dia. Next, jadi di sini juga ada solenoid ya. Nah ini untuk yang 1 biji ini yang sebelah kanan itu namanya untuk solenoid PC EPC pompa belakang, PC EPC rear pump ya, rear pump atau ya, gitu. Jadi ini untuk perhatikan itu pompa belakang ya, PC EPC pompa belakang. Oke, jadi kalau ini IMR itu sebenarnya nunjuknya ke soketnya aja, padahal larinya ya dia ke solenoid dulu. Solenoidnya lagi, nah ke sini ya, jadi sama. Untuk yang nomor 3 ini ada 2 ya. 3 ini LS valve, load sensing valve. Jadi dari kanan kita melihatnya ngejasnya ada 3, ada untuk pompa depan, ini pompa belakang. Nah LS sendiri ini terdiri dari ini ya, dalemannya ini sama. Jadi LS valve untuk pompa depan atau pompa belakang dia sama ya, satu part number. Jadi bisa ditukar lah gitu. Cuma namun tip dari saya untuk yang belum pernah bongkar, hati-hati yang paling depan ujungnya ini nih, yang ujungnya perhatikan, yang depan ini pada saat kita ngelepas dia bisa lepas ya, bisa lepas. Jadi kalau udah kelepas sementara si ujungnya di dalam itu susah dilepas, susah ngambilnya tuh susah. Jadi harus pakai magnetic tool. Jadi pada saat melepasnya hati-hati, harus esi ke bawah ya sini. Terus untuk next yang ini PLPS, front load pressure ya, sama ini untuk LS ya, load sensing. Ini untuk mengukur LS. Nah kalau dilihat tadi sini, sorry balik lagi ya. Nah ini nih, ini LS-nya ya. Coba, ya ini LS nih. Ini nomor 3 untuk LS pompa belakang, nomor 4 untuk LS pompa depan ya, teman-teman. Tuh. Jadi untuk apa namanya, mengukur LS. Sebenarnya sama juga voltnya. Nah ini untuk yang lubang 2 ada PAR sama PAF ya. Nah ini untuk discharge itu keluarannya dari kontrol valve, keluarannya dari pompa menuju kontrol valve, ini namanya discharge ya, perhatikan. Ini jangan sampai kebalik juga teman-teman ya hostnya ya, karena nanti kalau kebalik untuk yang genuine, host genuine agak susah kebalik karena panjangnya agak beda dikit kalau untuk genuine. Tapi kalau dipasang lokal bisa kebalik ya. Gitu. Jadi nanti akan problem kalau kebalik, akan speednya lambat sama ya low power lah, low speed lah ngomongnya ya. Kalau untuk genuine pengalaman saya agak susah memaksa karena panjangnya agak beda dikit. Tapi kalau dipasang host lokal, dibuatin host sama ya dia bisa kebalik ya. Ini sering terjadi ya teman-teman. Jadi di sini nih, nah ini yang front pump 25 sama rear pump 24 ya. Nah, ini. Untuk nomor 23 ini namanya brand host. Brand host atau lebih kenal dengan host damper ya, host damper atau peredam. Intinya gini, ini harus terpasang. Jadi untuk apa ya, bahasa anaknya meredam pressure. Jadi pada saat awal pressure itu tidak mengejut lah, tidak ngejut, jadi bisa slow. Selanjutnya adalah tampak sisi kiri. Kalau kita lihat dari sisi kiri ya, itu ada PC valve juga, ada
2 solenoid, ada 2 plate valve. Nah, untuk yang pompa depan nomor 5 ini itu namanya LS EPC valve. Ingat, untuk LS EPC valve itu cuma 1 solenoidnya ya, yang di depan ini. Oke, nah ini gambarannya. Tahu. Yang nomor 6 ini EPC untuk EPC untuk pompa depan atau front pump ya. Ini. Kalau yang untuk rear pump yang sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah kirinya kan untuk pompa belakang. Nah, ini sama. Nah, untuk solenoidnya sendiri banyak yang bertanya, "Bang, ini sama nggak?" Nah, kalau yang di pompa, tiga-tiganya itu sama satu part number. Jadi bisa saling tukar menukar, nggak apa-apa. Cuma nanti perhatikan saat instalasinya ya, karena di solenoidnya atau di pilot valve-nya ada 3 lubang tuh. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nggak pas dengan di pompa. Misalnya di pompa kan ada 3 lubang juga kan, ini 3, jadi harus ketemu gini. Kalau dia dibalik begini nggak ketemu, nanti malah problem ya. Tapi kalau AC ya bisa saling menggantikan, karena ini satu part number ya teman-teman. Oke, yang di bawah, nah ini drain plug. Jadi fungsi drain plug ini ada 2, ini untuk PD2R untuk pompa belakang, PD2F untuk pompa depan ya. Jadi nanti di sini ini aktual nih, ini ada magnetnya nih. Jadi teman-teman kalau misalkan pompa noise ada problem, silakan di drain aja. Di bawah ini cek ada gram gak ya di bagian apa namanya, di plugnya ini, karena ada magnetnya. Tuh. Oke teman-teman, demikian. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan lihat tonton video saya yang lain-lainnya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, jangan lupa ngopi. Salam alat berat. Di sini nih yang tadi saya maksud itu yang bagian. Sorry. Nah, ini PC valve ya.